Dipersembahkan oleh dan didukung oleh Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Dari segala penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali ke kota naik bis kerek, hilir mudik jalan kaki pincang sampai sore. Akibatnya tenteng selop sepatu teropeh, kakinya pada lecet babak belur barabe. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda, amma ba'd. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kita memasuki hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Pada edisi kolak yang sebelumnya sudah kita bahas tentang zakat fitrah, sudah kita bahas tentang takbir. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Idul Fitri. Secara bahasa, Idul Fitri artinya kembali berbuka, kembali makan. Karena itu maka pada saat Idul Fitri ini kita diharamkan berpuasa. Kita tidak boleh melanjutkan puasa karena sudah berhari raya. Itulah makna dari Idul Fitr, kembali makan. Tetapi dalam kaitan ini, Idul Fitri tidak sekedar kita ini kembali makan, tetapi juga hari di mana kita merayakan kebahagiaan. Dan kalau kita pada episode sebelumnya diberikan tuntunan untuk merayakan kebahagiaan dengan membaca takbir, maka kita juga diberikan tuntunan merayakan kebahagiaan dengan melaksanakan sholat Idul Fitr yang sesuai dengan tuntunan dan hadis-hadis yang sahih. Rasulullah Muhammad menunaikan ibadah sholat Idul Fitri itu di lapangan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu an, Rasulullah itu menunaikan sholat Idul Fitri fil musalla,
Nah, musola di sini pengertiannya adalah tempat yang memang dia tidak permanen digunakan untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah, khususnya sholat Jumat. Di dalam beberapa kitab fikih disebutkan beliau itu sholat di musola, sebuah tanah lapang yang terletak di luar kota Madinah. Itulah tuntunan Islam. Dan kita sesuai dengan apa yang kita yakini, sesuai dengan manhaj Islam yang kita yakini, menunaikan sholat Idul Fitri itu pada waktu duha. Jadi waktunya adalah pada waktu duha. Waktu di mana matahari sudah sepenggalah, sering diceritakan sebagaimana ketika kita melempar lembing. Disitulah waktu di mana kita melaksanakan sholat Idul Fitr. Tetapi dalam situasi yang kita masih dalam masa pandemi ini, kalau situasinya aman, sesuai dengan edaran PP Muhammadiyah, kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri di tanah lapang dalam lingkup masyarakat yang terbatas. Tidak perlu terlalu banyak jamaahnya dan tetap memenuhi protokol kesehatan. Kalau cuacanya hujan, maka sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah melaksanakan sholat Idul Fitri itu di masjid. Jadi kalau situasinya normal, tidak hujan, dilaksanakan di tanah lapang. Kalau hujan, dilaksanakan di masjid. Tetapi kalau masjid tidak menampung, karena memang harus mengikuti protokol kesehatan, di situ ada soft distancing, gitu. Ada jarak-jarak soft di mana memang daya tampung masjid itu dimaksimalkan hanya 50% dari kapasitas ruangan, maka sesuai dengan keputusan PP dan juga edaran yang sudah kita sampaikan pada tahun yang lalu, kita dapat melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah di rumah masing-masing. Sholat dilaksanakan sebagaimana kalau kita menunaikannya di lapangan atau menunaikannya di masjid. Dimulai dengan kita ini ketika masih sebelum mulai membaca takbir, mengumandangkan takbir, tahmid dan takdis. Kemudian tanpa adzan, tanpa iqamat, kita langsung mulai melaksanakan sholat Idul Fitr. Dan sesuai dengan manhaj dan sesuai dengan pendapat yang didasarkan atas hadis-hadis yang makbulah, sholat Idul Fitri itu takbirnya 5 kali pada takbir yang kedua dan 7 kali pada takbir yang pertama. Memang ada sebagian dari kaum muslimin yang takbirnya seperti sholat-sholat biasa. Jadi hanya takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah, membaca surat-surat yang dianjurkan untuk dibaca. Tapi menurut keyakinan dan faham Muhammadiyah, takbir pertama 7 kali dan takbir pada rakaat kedua 5 kali. Tentu kita perlu menghormati mereka yang punya keyakinan yang berbeda. Nah, selama kita berangkat, kita usahakan untuk menempuh jalan yang memang aman ke tempat tujuan itu. Dan kita sebagaimana yang juga ditentukan oleh Nabi, kita berpakaian yang bagus. Tidak harus selalu yang baru, tidak harus selalu yang harganya mahal, tapi pakaian yang bagus, yang bersih, yang menjadi pertanda bahwa kita ini sedang bergembira, sedang bersuka cita. Kalau kita melaksanakan di luar, maka pastikan membaca takbir ketika berangkat, dan kemudian ketika kita berangkat bersama keluarga, kita pastikan sudah mengambil air wudhu di rumah, membawa perlengkapan alat sholat sendiri, dan kemudian juga tetap memakai masker, mencuci tangan dengan sanitizer, dan berbagai protokol kesehatan yang lainnya. Bagaimana kemudian kita melaksanakan sholat Idul Fitri dan bagaimana kita merayakannya, nanti dibahas pada sesi yang berikutnya. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, setelah kemudian kita melaksanakan sholat Idul Fitri, maka khotib menyampaikan khutbahnya. Dalam pandangan Muhammadiyah, khutbah itu hanya 1 kali
Walaupun mungkin ada yang membaca khutbahnya 2 kali seperti waktu khutbah sholat Jumat. Ini juga perbedaan yang saya kira kita perlu saling menghormati satu dengan yang lainnya. Nah, pada saat khotib sedang berkhutbah, hendaknya kita dengarkan dengan khidmat. Memang kalau yang berhalangan bisa saja setelah sholat mungkin bisa ada acara yang lain, tapi diutamakan kita mendengarkan khutbah itu dengan khidmat. Karena pernah dalam suatu kesempatan saya melaksanakan sholat id, ada yang ketika khotib sedang berkhutbah itu sebagian jamaah merokok. Duduk tapi merokok. Ini saya kira bukan akhlak Islam ya. Karena itu kita dengarkan dengan khidmat, dengan sebaik-baiknya. Nah, pada saat hari raya itu karena merupakan hari bergembira, Nabi juga memberikan kita tuntunan agar anak-anak, perempuan yang sedang berhalangan sekalipun juga dianjurkan untuk ikut keluar. Walaupun mereka tidak ikut melaksanakan sholat, tapi mereka tetap ikut keluar di lapangan supaya mereka merasakan dan turut bergembira dalam kita berhari raya. Nah, setelah kemudian selesai melaksanakan sholat, tidak ada tuntunan yang pasti yang harus kita lakukan. Walaupun mungkin sebagian saling bersalam-salaman dan saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Sebagian mengucapkan Idun Mubarak, hari raya yang diberkahi oleh Allah. Tapi kalau dalam situasi sekarang ini mungkin kita masih dalam masa Covid. Seandainya kita sudah selesai, bisa langsung kembali ke rumah masing-masing, tidak usah bersalaman, tidak ada masalah, karena itu juga memang bukan merupakan bagian dari tuntunan. Tetapi kalau mau bersalaman sebagai bagian dari tradisi, maka dipastikan bahwa kita ini dalam situasi yang aman. Mungkin kita pakai salaman dengan salaman COVID yang selama ini cukup populer itu. Nah, setelah kita kemudian selesai, dipastikan bahwa kita meninggalkan tempat kita sholat itu dalam keadaan bersih. Karena seringkali kalau kita melaksanakan sholat di lapangan, banyak alas sholat yang berbentuk koran, kardus atau yang lainnya itu biasanya ditinggalkan begitu saja. Sehingga menimbulkan sampah. Ini menurut saya bukan contoh akhlak Islam yang baik. Karena itu maka setelah kita melaksanakan sholat, pastikan lapangan tempat kita sholat ini dalam keadaan bersih. Akan sangat bagus kalau kita kemudian memungut dan mengambil bekas alas sholat yang kita bawa atau yang disediakan oleh panitia berupa kertas-kertas itu. Kita bawa, kemudian kita buang di tempat sampah yang sudah ditentukan. Sangat bagus apabila panitia juga menyediakan tempat sampah yang di situ dipilah antara sampah yang bisa di-recycle dan yang tidak bisa di-recycle. Kita menunjukkan ini adalah bagian dari keadaban Islam dan Islam yang berkemajuan. Jangan semuanya bergantung kepada panitia dengan alasan kan ada panitia yang bertugas untuk itu, kemudian kita datang seperti tamu, pergi tanpa menghiraukan pentingnya kita menjaga kebersihan dan menjaga keadaban Islam. Kita usahakan untuk juga mengikuti sunnah Nabi, ketika pulang sebaiknya kita menempuh jalan yang berbeda. Jadi jalan yang ditempuh ketika berangkat dengan ketika pulang itu berbeda. Dan ini sunnah Nabi. Kenapa kita harus menempuh jalan yang berbeda? Sebagai pertanda, ini syiar. Ini adalah bagian dari kita merayakan kegembiraan, bukan untuk pamer, bukan untuk menyombongkan diri. Karena itu adalah amalan yang tidak diperbolehkan. Ria, takabur itu adalah dua akhlak yang dilarang oleh Islam. Nah, selesai di rumah kita kemudian boleh melaksanakan pesta-pesta, hiburan-hiburan ala kadarnya, karena Nabi juga melakukan itu. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa ketika Nabi Muhammad berhari raya Idul Fitri, di rumahnya itu ada para budak dan orang-orang yang merayakan kegembiraan dengan bermain rebana.
makan dan minum, tapi tentu saja tetap dipastikan harus makanan dan minuman yang halalan thayyiban, halal and healthy, itu halal dan sehat, dan kemudian tidak berlebih-lebihan. Di daerah tertentu mungkin Anda yang kalau Idul Fitri itu disiapkan opor ayam. Misalnya, ini makanan-makanan khas yang biasanya dihidangkan pada saat Idul Fitri. Bisa dengan nasi, bisa juga dengan lontong atau bentuk-bentuk yang lain. Karena memang itu saatnya di mana kita berbahagia, bersuka cita. Rasul mencontohkannya dengan juga ada hiburan-hiburan, tentu tidak yang berlebihan. Makan juga secukupnya, dan itu semuanya adalah bagian dari kegembiraan selama Idul Fitri dan merayakan sesuai dengan sunnah Nabi. Inilah yang menurut saya penting untuk menjadi bagian dari keadaban dan bagian dari kesalehan kita di dalam beribadah. Sebagian mungkin nanti langsung berkunjung ke sanak famili. Sebagian ada yang setelah sholat Id itu ke makam untuk berziarah. Tentu saja tidak ada larangan untuk berziarah setelah sholat Idul Fitri, tetapi tidak ada perintah, sehingga hukumnya mubah. Kalau mau melaksanakan silahkan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Dan dipastikan kalau kita melaksanakan berziarah, tujuan utamanya adalah untuk mengingat kematian dan mendoakan mereka yang telah mendahului kita, bukan dengan keyakinan mengantarkan arwah-arwah mereka, keluarga kita yang sudah wafat ke makamnya masing-masing. Tradisi-tradisi seperti ini harus kita pahami dengan sebaik-baiknya agar kita tidak sekedar mengikuti apa yang ada di dalam masyarakat, tetapi kemudian miskin substansi, bahkan mungkin tidak ada tuntunannya dalam sunnah Nabi. Selamat merayakan Idul Fitri. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, saya Hilman Latif, Ketua Lazismu Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengajak Anda untuk menunaikan zakat infak sedekah melalui Lazismu sebagai salah satu lembaga amil zakat nasional di Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Demikian dari saya. Terima kasih atas kerjasama Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Saya mengajak kepada kaum muslimin, khususnya warga Persyarikatan Muhammadiyah, untuk menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan sedekah. Ramadan adalah bulan di mana kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak sedekah sebagai amalan yang utama. Mari kita menyalurkan zakat, infak, dan sedekah kita melalui Lazismu agar bantuan kita, sedekah kita dapat terdistribusi dengan sebaik-baiknya, agar dapat tersampaikan dan termanfaatkan kepada mereka yang berhak menerimanya. Jangan lupa untuk menyalurkan zakat melalui Lazismu bisa disalurkan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.